Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vina Indriana Rukmana dengan NIM 14014211272. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh entrepreneur dan juga wawancara entrepreneur yang pemula. Tokoh entrepreneur yang terkenal yaitu Basuki Surojo. Profil dari Basuki Surojo. Beliau adalah pengusaha sekaligus konten kreator yang lahir tanggal 15 Agustus 1977 di Jember. Basuki Surojo dalam kesehariannya lebih populer dengan nama Kobas. Saat ini beliau menjadi CEO Airmas Group Indonesia atau PT Airmas Perkasa dan owner Raja IT yang saat ini menjadi salah satu entrepreneur yang bisa dibilang populer. Pada awal perjalanannya, Kobas memiliki bisnis sebuah warnet bernama Baraks tahun 2001 silam. Berikut ini adalah riwayat pendidikan dari Kobas. Yang pertama, SDK Maria Fatimah 2 Jember, SMPK Maria Fatimah Jember, SMA Katolik Frateran Surabaya, dan Universitas Trisakti Jakarta. Kobas saat menjadi CEO dari Airmas Group yang didirikannya tahun 2008 lalu ini, karena kegigihannya dalam kepemimpinannya, perusahaan tersebut bisa berkembang menjadi perusahaan nasional yang bergerak di bidang teknologi informasi. Sekarang di Airmas Group menjadi salah satu perusahaan penyedia perlengkapan teknologi informasi terbesar di Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif di HIMPI, Himpunan Pengusaha Muda, yang menjabat sebagai Ketua Umum serta aktif di organisasi sosial lainnya seperti Gerakan Muda atau GM Kasgoro DKI Jakarta dan menjabat sebagai bendahara. Riwayat perjalanan dari Kobas. Pada tahun 2001, beliau membuat bisnis warung atau warnet dengan jumlah 12 komputer sebagai asetnya. Karena belum banyak yang menggunakan, jadi saat itu bisnisnya bisa berkembang pesat dan saat itu diberi nama Baraks. Selang 6 bulan kemudian, komputer yang bertambah menjadi 40 unit dan bertambah lagi menjadi 100 unit hingga menjadi salah satu warnet terbesar di Indonesia saat itu. Tahun 2004, warnet miliknya menjadi salah satu tim yang berhasil mengikuti kompetisi Counter-Strike di kota San Francisco dengan nama tim Baraks yang disingkat sebagai BR. Dalam usahanya saat itu bisa menghasilkan omset kurang lebih 100 juta. Pada tahun 2007, beliau juga sempat membuka toko retail perkakas dan bahkan juga bekerja di kantor notaris milik orang tuanya. Tahun 2008, bisnis warnet yang dulu pernah populer pada awalnya, kemudian ia jual kepada seorang temannya, yaitu pemain game tim Baraks, dan bangkit menjadi perusahaan yang lebih besar yang bergerak dalam bidang alat tulis, kantor, IT, dan mobile. Tahun 2009, sang Raja IT Indonesia ini mendapat tawaran kerja sama dengan perusahaan HP Hewlett Packard dan juga berhasil mendirikan PT Airmas Perkasa atau Airmas Group. Beliau melihat perkembangan yang dialami bisnisnya, Basuki pun akhirnya memilih untuk fokus pada sektor IT, yaitu dengan menjadi master dealer perusahaan printer yang dinamakan sebagai Brother Indonesia, serta dengan berat hati melepaskan usaha ATK di tahun 2011 sampai antara tahun 2011 sampai 2012. Tahun 2017, beliau mulai melebarkan sayapnya hingga dapat menjangkau berbagai sektor bisnis dan memiliki cabang di berbagai daerah, memiliki tim Marco dan HRD yang bagus, serta membuat sistem online Airmas Group yang dipimpinnya hingga bisa memperkerjakan kurang lebih 700 orang karyawan. Apakah Kobas pernah gagal dan bagaimana cara menyikapinya? Kobas seringkali mengalami kegagalan. Kegagalannya yaitu beberapa kali dibohongi oleh karyawannya sendiri, tidak cocok dengan partner karena ditinggal untuk membuat usaha baru, gagal beberapa kali di bisnis toko perkakas.
Tips yang diberikannya adalah kegagalan yang dilaluinya dibuat untuk menjadi pembelajaran agar kedepannya dalam membuat bisnis tidak mengulang kesalahan tersebut. Kiat-kiat mencari jalan pintas menjadi pengusaha agar keinginan kita jadi pengusaha segera tercapai menurut Bebas. Yang pertama, jadi sales. Bagi yang masih ragu menjadi pengusaha, mungkin bisa memulainya dengan menjadi sales, karena bisa menjadi jurus yang paling jitu. Menjadi sales tidak harus bekerja dengan suatu pekerjaan, suatu perusahaan. Kita bisa menjadi reseller asal kita mempunyai rasa percaya diri dan mampu menjual dan mampu memulai usaha tanpa modal. Semuanya bisa ditempuh. Yang kedua, mulai dari business. Business itu levelnya masih berada di pedagang, belum jadi pengusaha sungguhan. Mayoritas pengusaha sukses cikal bakalnya dipegang katakan jadi business salah satu proses untuk memantaskan diri jadi businessman. Yang ketiga adalah jual diri. Kesannya jadi agak negatif memang, tapi bagi kita yang memiliki modal untuk membuka usaha, cara memulainya adalah dengan menjual diri. Apa yang dijual? Ide dan skill. Jadi kemampuan yang kita miliki sebagai magnet agar uang dapat datang menghampiri kita. Yang keempat adalah di startup. Usaha ini memadukan antara bisnis dengan internet. Bisa menggunakan website atau aplikasi seperti bisnis kebanyakan yang sedang jalani orang-orang. Kita tak perlu jadi programmer dulu untuk melangkah ke usaha ini, karena yang kita butuhkan hanyalah ide. Para pemain bisnis rata-rata adalah anak muda yang memiliki ide yang super brilian. Kita harus mampu mencari celah yang belum dipikirkan oleh orang lain. Skill yang harus dimiliki pengusaha menurut Bebas. Menurutnya, skill yang terpenting adalah skill komunikasi, karena dengan kita pandai berkomunikasi, kita memperluas networking kita. Dengan memperluas networking, pastinya akan banyak teman dan banyak rezeki. Prinsip yang dimiliki Kobas sehingga menjadi sukses. Yang pertama, harus bekerja jujur dimanapun, kapanpun, apapun situasi dan keadaan apapun, kita harus jujur. Yang kedua, baik pada orang, baik pada diri sendiri, baik maupun baik kepada keluarga. Yang ketiga adalah penuh cinta kasih dan pastinya bersyukur. Yang keempat, begitu juga dengan cara tindakan harus bekerja keras, yaitu berupa disiplin. Yang kelima, jangan menunda waktu. Alasan Kobas memilih bisnis IT. Jadi menurutnya, saya memilih bisnis itu karena memang sebelumnya saya sebagai pengusaha warnet tuturnya. Jadi warnet itu pergunakan komputer sehingga berlanjut ke bisnis yang sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu IT dengan penjualan komputer dan printer. Tips saat ingin membuka bisnis menurut Bebas yang perlu dan sangat adalah niat. Menurutnya, jika tidak terdapat niat, maka tidak bisa mengomongkan tentang selanjutnya. Tetapi jika sudah terdapat niat, pastinya persiapan bisnis apa yang sesuai dengan passion kita. Karena terkadang dengan passion, maka kita juga akan bekerja seharian. Itu seperti kita membaca komik yang memiliki arti tidak terbatas oleh waktu. Tapi kalau tidak sesuai dengan passion kita, pasti seperti neraka yang melihat waktu itu lama. Bebas pernah bertutur, saya pernah bekerja dengan orang tua saya. Itu tidak sesuai dengan passion saya. Lihat, ini 1 jam itu itu seperti 1 minggu. Jadi yang terpenting adalah passion dan kita tapi jangan sampai kebalikannya. Terkadang kesempatan tidak sesuai dengan passion. Di saat itu harus tetap diambil sebagai pembelajaran yang harus dipaksakan meski tidak sesuai dengan passion kita, yang dimaknai sebagai proses kita belajar hal-hal untuk selanjutnya kita menemukan bisnis yang sesuai dengan passion kita. Cara pebisnis baru bersaing dengan pebisnis berpengalaman menurut Kobas. Menurut pengalamannya, yaitu dengan turun ke lapangan sendiri untuk melihat permasalahannya, karena biasanya pebisnis yang lama-lama itu mempunyai anak buah dan terkadang susunan budget terlalu tinggi. Tetapi pebisnis pemula, kalian akan turun lapangan sendiri dan melihat situasi tersendiri sehingga kalian bisa langsung menentukan strategi-strategi yang diperlukan untuk dilakukan. Jadi dengan turun ke lapangan sendiri, menganalisa sendiri, membuat strategi sendiri, itu akan mengalahkan atau menyikapi untuk pebisnis lain yang lebih atau yang sebelumnya, serta pastinya sendiri itu lebih baik daripada kita terlalu banyak orang.
Yang selalu menjadi permasalahan untuk pebisnis pemula menurut Kobas. Jadi untuk pebisnis pemula biasanya banyak maunya. Jadi saya sering melihat bahwa pebisnis pemula itu waktu kita mulai, misalnya contoh bisnis kuliner, beberapa saat lagi bisnis fashion, beberapa bisnis ini itu menurut Kobas. Jadi terlalu banyak dan tidak fokus sehingga terkadang dengan banyak maunya itu semuanya tidak menjadi sukses. Balik lagi dengan pengalaman saya terakhir, bahwa saya juga sering mengalami hal yang sama, yaitu banyak maunya, imbuhnya. Ternyata fokusnya adalah nomor satu. Bahkan dengan kita mempunyai bisnis kuliner itu, yaitu fokus aja, jangan pindah ke bisnis lainnya. Karena dengan fokus bisnis itu akan menjadi berkembang dan akhirnya menjadi besar. Jadi jangan banyak maunya untuk bisnis pemula. Kendala yang sering dihadapi saat pebisnis dan bagaimana solusinya. Karena bergerak di bidang IT, banyak bermain di pemerintahan alias G2B. Kendalanya adalah kebijakan dari pemerintah. Terkadang harus mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang notabene sangat cepat. Contohnya seperti di pemerintah sekarang TKDN yang maunya tidak mau harus mengikuti dengan barang-barang yang TKDN dan mulai belajar memproduksi barang-barang TKDN. Secara B2B pastinya dengan banyak passion baik B2B dan B2G yang menjadi kendala yang harus dilakukan dan diatasi dengan strategi yang perlu untuk dipikirkan dengan banyaknya pesaing di dunia yang red ocean. Cara mengatasi rasa down akibat kegagalan. Yang pertama, berdoa meminta pada Tuhan agar segala masalah-masalah bisa terlewati. Yang kedua, sharing dengan keluarga kita. Dengan sharing kita akan memperoleh masukan-masukan yang membuat kita bisa bangkit kembali. Yang ketiga, membaca buku atau membaca internet. Membaca buku atau membaca internet terkait orang yang lebih hebat daripada kita di bidang masing-masing untuk belajar yang pastinya banyak dari buku. Yang berikutnya adalah pengusaha yang masih awal dalam memulai usahanya, yaitu Bapak Handoyo yang membuka usaha Lestari Elektronik. Profil dari Lestari Elektronik. Lestari Elektronik, toko peralatan listrik, spare part, dan servis mesin cuci, kulkas, dan lainnya. Ini didirikan bulan November tahun 2021. Seorang pendirinya adalah Handoyo. Awal merintis usaha ini, beliau membuka usaha di rumah karena usahanya sulit dijangkau oleh pembeli, dikarenakan di dalam perumahan beliau pada akhirnya mengontrak di Jalan Raya Beringin, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang notabene ramai orang untuk beraktivitas guna mencapai market yang maksimal. Awal merintis usaha Lestari Elektronik. Pada awalnya, Pak Handoyo sudah tidak bekerja karena di kantornya sedang ada program pensiun dini atau PND. Beliau akhirnya ikut pensiun dini dan kebetulan karena sudah ikut bekerja dengan orang sudah lama sehingga mengakibatkan kejenuhan sehingga beliau memutuskan untuk ikut PND dan membuka usaha sendiri. Adapun usaha yang beliau geluti sesuai dengan bidang beliau yaitu di bidang listrik. Dan sebelumnya juga beliau sudah membuka usaha di rumah, namun karena sulit market yang dituju, sebab di dalam perumahan beliau akhirnya membuka toko dengan Lestari Elektronik. Pada saat ini toko Lestari Elektronik yang didirikan oleh Pak Handoyo ini masih bergerak secara offline, namun tidak menutup kemungkinan secara online. Beliau juga berpendapat bahwa di tempat penjualan beliau, jika dilihat dari volume kendaraan serta orang yang berlalu lalang terbilang banyak, sehingga dikatakan marketnya bisa mendukung dalam penjualan beliau. Kendala yang dialami oleh Pak Handoyo. Adapun kendala yang dialami Bapak Handoyo itu terdapat beberapa spare part atau alat yang belum ada, sebab terkadang beberapa orang hanya spare part alat audio, alat elektronik di dalam toko ini belum tersedia. Hal ini dikarenakan jika menuruti spare part elektronik bisa membuat terlalu banyak barang dan membuatnya tidak sanggup untuk hal itu. Beliau juga berpendapat ingin menjual barang yang banyak dicari dan
atau fast moving keluar masuk. Tips menurut Pak Handoyo, menurut beliau, jika kita memiliki tekad dan cita-cita untuk disegerakan, dilaksanakan, jangan sampai menunda. Dalam artian, saat terdapat keinginan harus disegerakan, jangan menunggu mempunyai modal besar, baru ingin memulainya. Beliau juga menambahkan bahwa terkadang seseorang banyak sekali saat ingin memulai usaha sering berkata jika belum memiliki modal. Tapi beliau juga berpendapat untuk menyegerakan memulai usaha dengan modal usaha sedikit tapi bisa untuk berjalan. Adapun omset per bulan yang didapatkan beliau kurang lebih 5 juta. Kesamaan antara Kobas dan Handoyo, beliau keduanya sama-sama memiliki tekad yang sama-sama kuat untuk memulai usaha. Mereka juga memiliki anggapan yang sama terkait dengan saat ingin membuat bisnis untuk disegerakan, jangan menunda-menunda. Beliau juga memiliki kesamaan yang membuat bisnis yang sesuai dengan bidang masing-masing atau bisa dikatakan passion masing-masing dan memiliki pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. Mereka juga memiliki kesamaan yaitu merintis usaha dari nol, sama juga terkait dengan turun ke lapangan sendiri untuk mengetahui konsumen yang dijangkau. Perbedaan antara Kobas dan Pak Handoyo, menurut Kobas, penggunaan media sosial juga perlu dilakukan karena beliau memiliki usaha yang sudah besar untuk mendapatkan market yang besar juga. Sementara Bapak Handoyo belum memulai penjualan secara online dikarenakan tempat usaha beliau sudah berada di sekitar kendaraan maupun orang yang berlalu lalang yang terbilang banyak sehingga market yang dituju juga bisa dikatakan sesuai dan juga beliau juga bisa bilang masih memulai sehingga belum merambah online. Di sisi lain, perbedaan dalam sistem dan strategi penjualan sangatlah berbeda sebab Kobas sudah menjadi pengusaha besar dan Bapak Handoyo baru memulai usahanya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.